Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan artikel jurnal kami yang berjudul Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kasus Pemerasan Cyber. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 17220388. Saya Aisyah Dita Fitri Nandasari Taufik dengan NIM 17220039. Perkenalkan, nama saya Ira Sapitri dengan NIM 17220419. Saat ini perkembangan teknologi digital memang membantu banyak hal, tetapi juga membuat kejahatan cyber semakin meningkat di Indonesia. Salah satunya, ancaman yang sering terjadi adalah pemerasan cyber, yaitu ketika perilaku mencuri data sensitif untuk menekan korban. Data dari BSSN menunjukkan bahwa ribuan insiden peretasan masih terjadi setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa keamanan digital kita masih lemah. Kita juga sering melihat kasus kebocoran data besar seperti kasus Bjorka yang semakin memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi masih belum kuat. Walaupun pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, efektivitasnya masih dipertanyakan karena kebocoran data terus terjadi. Setelah latar belakang tadi ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah Undang-Undang PDP sudah cukup melindungi korban pemerasan cyber. Yang kedua adalah apa saja kelemahan penerapan Undang-Undang PDP dalam menghadapi kasus pemerasan berbasis data sensitif. Yang ketiga adalah bagaimana efektivitas penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga dalam menangani masalah ini. Itulah 3 poin utama yang akan dibahas. Pada penelitian ini, kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk menganalisis sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP mampu memberikan perlindungan hukum terhadap kasus pemerasan cyber yang melibatkan data sensitif. Yang kedua, kami ingin mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari implementasi UU PDP baik dari segi aturan maupun dalam praktik di lapangan. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan agar perlindungan data pribadi dan sistem keamanan cyber di Indonesia bisa semakin kuat dan adaptif menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Landasan teori dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting. Yang pertama, kami membahas prinsip utama dalam UU Perlindungan Data Pribadi, yaitu harus ada persetujuan dari pemilik data, adanya akuntabilitas dari pengelolaan data, serta pembatasan tujuan penggunaan data agar tidak disalahgunakan. Yang kedua, kami melakukan perbandingan singkat antara UU PDP di Indonesia dengan GDPR dari Uni Eropa, yang merupakan standar perlindungan data pribadi internasional. GDPR dinilai lebih ketat dalam hal denda dan pelaporan insiden. Yang ketiga, penelitian ini mengacu pada konsep pemerasan cyber atau cyber extortion, yaitu kejahatan yang memanfaatkan data sensitif untuk mengancam dan memeras korban. Yang terakhir, landasan definisi yang kami gunakan adalah pasal 1 UU PDP yang menjelaskan bahwa data pribadi dan data sensitif adalah segala informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang, seperti data identitas, kesehatan, dan keuangan pribadi. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, artinya fokus utamanya adalah membaca, memahami, dan membandingkan aturan hukum yang sudah ada, khususnya UU Perlindungan Data Pribadi, dengan kondisi nyata yang sedang terjadi, seperti kasus pemerasan cyber yang marak belakangan ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan temuan-temuan secara naratif berdasarkan data hukum, laporan lembaga seperti BSSN dan Kominfo, serta berbagai tulisan dan penelitian terkait. Prosesnya dimulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan aturan dan literatur, menganalisis kasus yang relevan seperti kasus Bjorka, lalu menyimpulkan bagaimana UU PDP bekerja di lapangan. Hasilnya kemudian digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan atau rekomendasi. Pada slide ini saya akan menjelaskan gambaran singkat tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang pertama adalah dari sisi ruang lingkup.
Undang-Undang PDP mengatur hak pemilik data serta kewajiban pihak yang mengendalikan data. Undang-undang ini juga mengatur proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, hingga pembagian data pribadi. Yang kedua adalah mengenai sanksi. Ada dua jenis sanksi dalam Undang-Undang PDP, yaitu sanksi administrasi seperti teguran tertulis, penghentian kegiatan, ataupun penghapusan data. Lalu ada juga sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 58 sampai dengan 66. Jika dibandingkan dengan GDPR di Eropa, Undang-Undang PDP sebenarnya memiliki banyak kesamaan dalam prinsip perlindungan data. Namun, mekanisme penegakan dan sanksinya masih dianggap lebih lemah. Itulah gambaran umum Undang-Undang PDP secara singkat. Dalam praktiknya, pemerasan cyber terjadi dalam beberapa bentuk utama. Yang pertama, akses ilegal. Pemerasan sering bermula dari peretasan atau akses tidak sah ke data pribadi seseorang. Contohnya adalah kasus kebocoran data BRI Live, di mana hacker berhasil mencuri data berupa KTP, akun bank, bahkan catatan pajak pengguna, dan kemudian menggunakannya untuk menekan korban. Selanjutnya, ransomware. Pada bentuk ini, pelaku mengunci atau mengenkripsi data penting, lalu meminta tebusan agar korban bisa mendapatkan datanya kembali. Sebagai contoh, serangan ransomware pada bank syariah menyebabkan nasabah tidak dapat mengakses aplikasi banking selama beberapa hari. Dan bank harus mempertimbangkan permintaan tebusan dari pelaku. Selanjutnya, doxing. Doxing adalah ancaman atau aksi penyebaran informasi pribadi korban ke publik. Biasanya, pelaku mencari data dari pinjaman online, media sosial, atau peretasan, lalu mengancam mempublikasikan nama, foto, atau identitas korban jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Dalam kasus pinjol ilegal, misalnya, pelaku bahkan menyebar foto pribadi korban atau mengedit gambar, lalu mengancam korban dan keluarganya. Bentuk-bentuk tersebut menyebabkan kerugian finansial, reputasi digital, bahkan tekanan psikologis bagi korban. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap pemerasan cyber menjadi sangat penting di era digital saat ini. Pada slide ini saya menjelaskan tentang kasus kebocoran data oleh Bjorka. Yang pertama adalah Bjorka mengklaim mendapatkan 1,3 miliar data registrasi SIM dan 4,9 juta data nasabah bank. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan data. Yang kedua adalah Bjorka kemudian mengancam mempublikasikan data dan meminta tebusan. Ini termasuk tindakan pemerasan berbasis data. Yang ketiga adalah kasus ini berdampak besar pada privasi masyarakat, reputasi lembaga, dan bahkan keamanan nasional. Karena itu, kasus Bjorka menjadi pengingat pentingnya perlindungan data dan peningkatan keamanan sistem. Penelitian kami menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur pemrosesan data dan memberikan sanksi. Undang-undang ini cukup efektif untuk kasus lokal dengan keberhasilan sekitar 40%. Namun efektivitasnya rendah untuk kasus lintas negara, hanya sekitar 15%. Sanksi yang masih ringan membuat pelaku belum merasa jera dan literasi digital masyarakat juga rendah. Terlihat dari hanya 25% korban kebocoran data yang melapor. Secara umum, Undang-Undang PDP sudah baik, tetapi pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menghadapi beberapa kendala yang signifikan. Yang pertama, banyak pelaku pemerasan cyber menggunakan identitas anonim dan beroperasi lintas negara sehingga mereka sangat sulit untuk dilacak dan diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, kemampuan forensik digital di Indonesia belum memadai, sehingga investigasi kasus-kasus kebocoran data atau pemerasan cyber sering terhambat oleh keterbatasan teknologi dan sumber daya. Selanjutnya, koordinasi antar lembaga seperti BSSN, Kominfo, dan kepolisian masih belum maksimal, sehingga penanganan kasus tidak selalu berjalan cepat dan efektif. Selain itu, banyak perusahaan belum disiplin dan melaporkan insiden kebocoran data.
Padahal dalam UU PDP diwajibkan laporan maksimal 72 jam setelah insiden terjadi. Terakhir, sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP masih tergolong ringan, yaitu maksimal hanya 4 tahun penjara sehingga belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan cyber. Jika dibandingkan antara UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR yang berlaku di Uni Eropa, terdapat beberapa perbedaan penting. Di sisi GDPR, peraturan ini menetapkan denda yang jauh lebih besar, yaitu bisa sampai 4% dari omset global perusahaan yang terbukti melanggar. GDPR juga mewajibkan setiap insiden kebocoran data dilaporkan dalam waktu maksimal 72 jam dan memiliki mekanisme pelaporan yang sangat ketat. Selain itu, kerjasama internasional dalam penegakan hukum terkait pelanggaran data juga jauh lebih kuat karena sudah terintegrasi dengan otoritas di banyak negara. Sementara, di UU PDP Indonesia, sanksi atau denda yang diberikan masih relatif ringan, sehingga belum cukup menimbulkan efek jera. Penegakan hukum untuk pelanggaran yang terjadi lintas negara juga masih lemah, sehingga pelaku seringkali tidak bisa dijerat secara hukum jika berada di luar negeri. Selain itu, pelaporan kebocoran data di Indonesia sering terlambat karena perusahaan belum disiplin atau takut mengalami kerugian reputasi. Jadi, secara keseluruhan, dibandingkan dengan GDPR, UU PDP masih perlu diperkuat agar lebih efektif dalam melindungi data pribadi masyarakat dari ancaman kejahatan cyber. Dari penelitian ini terlihat bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada aturan hukum. UU PDP memang menjadi pondasi penting, tapi tanpa dukungan teknologi, keamanan cyber, forensik digital, serta koordinasi lembaga yang solid, kejahatan seperti pemerasan cyber tetap sulit ditangani. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka sebagai pemilik data. Rendahnya literasi digital membuat korban seringkali ragu atau bahkan tidak tahu harus melapor kemana. Hal ini mempengaruhi tingkat keberhasilan penanganan kasus. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak pelaku beroperasi secara anonim atau bahkan dari luar negeri. Maka penyelesaian kasus pemerasan cyber tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan dalam negeri, namun kerjasama internasional juga dibutuhkan. Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa saran yang dapat dilakukan untuk memperkuat penanganan pemerasan cyber dan meningkatkan efektivitas UU PDP, yaitu yang pertama memperbaiki aturan dan sanksi. UU PDP perlu diperkuat, terutama dalam hal sanksi bagi pelanggar. Hukuman yang lebih berat dapat memberikan efek jera dan membuat pengendali data lebih serius dalam menjaga data pengguna. Yang kedua, meningkatkan literasi digital masyarakat. Edukasi masyarakat sangat penting. Kampanye mengenai keamanan data, cara menghindari pemerasan cyber, dan prosedur pelaporan harus lebih diperluas agar korban tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, memperkuat kelembagaan dan teknologi. Koordinasi BSSN, Kominfo, kepolisian, dan lembaga lain perlu lebih terarah. Selain itu, keberadaan unit forensik yang modern sangat dibutuhkan untuk membantu proses investigasi. Yang terakhir, kerjasama internasional. Karena pelaku seringkali lintas negara, Indonesia perlu memperbanyak kerjasama dengan negara lain agar kasus pemerasan cyber dapat ditangani lebih efektif dan cepat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia. Namun, efektivitasnya dalam menangani kasus pemerasan cyber yang melibatkan data sensitif masih terbatas. Ada beberapa hambatan utama yang ditemukan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, sulitnya pengumpulan bukti digital, banyaknya pelaku yang bersifat anonim, dan beroperasi lintas negara, serta penegakan hukum lintas batas yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara regulasi hukum, teknologi keamanan cyber, dan edukasi publik. Dengan begitu, implementasi UU PDP dapat berjalan lebih efektif dalam menghadapi dan menanggulangi kejahatan pemerasan cyber di era digital saat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.